Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita kedatangan mobil Toyota Corolla dengan keluhan karena evaporatornya bocor. Itu kemarin kita ganti evaporator. Nah kebetulan pas kita ganti evaporator tiba-tiba ekspansinya mampet. Padahal kita udah cek ekspansinya kemarin baik-baik, maksudnya baik-baik aja. Tetapi pas ketika kita pasang ke unit evaporator, kita isi freon, dingin beberapa saat, kemudian tiba-tiba panas. Nah, setelah kita cek pakai analyzer, ternyata ekspansinya mampet. Nah, kebetulan kemarin pas kita penggantian evaporator nggak kita vlog karena kemarin sibuk. Jadi sempat hari ini kita ngevlog buat kerusakan ekspansi. Jadi kerusakan mobil ini sekarang pada ekspansinya. Kalau kemarin ini ganti evaporator. Nanti kita lepas. Ini lacinya kita udah lepas. Caranya cukup simple. Jadi seperti ini. Jadi lacinya udah kita lepas. Nah, ini kan laci jadi satu seperti ini. Bautnya dari bawah ada dua sebelah kiri, yang satu ada sebelah kanan. Terus yang atas ada tiga. Nah ini. Tuh yang atas ada lubang-lubangnya, itu lubang baut. Langsung kita tarik seperti ini. Nah, kebetulan tadi kita nggak pakai video juga untuk pembongkaran laci. Terus kita menuju ke depan, otomatis freonnya kita buang lagi dong. Nah, nanti kita ganti ekspansinya. Nah, nanti bagaimana kita mengetahui bahwa ekspansi mampet atau tidak, nanti saya bawakan videonya sedikit penjelasan tentang ekspansi. Nah, jadi kita buang freon dulu ya, karena tadinya udah kita isi freon, tapi tiba-tiba mampet ekspansinya, jadi berubah jadi panas. Nah, jadi cara untuk mengecek bagaimana mengetahui ekspansi mampet atau tidak, jadi kita pakai analyzer, harus pakai analyzer. Kita masukkan yang biru ke yang low press, yang merah ke high press. Nah ini kita sambungkan yang biru ke low press, yang merah ke high press. Jadi ini yang low, ini yang high. Ketika kita nyalakan AC, ini tekanan yang low press 0 PSI. Terus yang high press ini 150. Berarti kalau kondisi seperti ini kita yakin ekspansi mampet. Nah, jadi cara untuk mengecek ekspansi mampet seperti ini. Kita harus pakai analyzer. Nah, karena ekspansi mampet, nanti kita akan buka, kita cek, nanti kita ganti. Bisa juga kemampetan seperti ini bukan terjadi hanya di ekspansi, tetapi di dryer. Nah, kebetulan dryernya kita udah ganti. Kita udah ganti baru. Nih, dryernya kita ganti baru, tetapi masih kondisi mampet. Berarti kita udah yakin fix 100% ekspansinya yang mampet. Jadi seperti itu. Jika ada pertanyaan silahkan Anda komentarkan. Yang belum like silahkan Anda like, komen, jangan lupa subscribe biar channel ini terus berkembang, terus semangat membawakan konten-konten kerusakan seputar AC mobil. Kita ulangi kedatangan mobil Great Corolla tahun 1994, tahun 94 ini. Wow, ini lampunya gaul bahasanya. Pala pamer lampu mas, jadinya mas. Pala pamer lampu kita jadinya ya. Jadi kita freonnya buang, nanti nepelnya kita lepas dari depan di sini. Lepas pakai kunci 27 sama 24, itu yang pipa 5/8. Terus yang pipa 3/8 kita siapkan kunci 19 sama 17. Nah, kemarin ada yang nanya mobil Innova, jadi kalau mau ngelepas yang belakang otomatis freonnya akan hilang. Nah, terus ada yang tanya lagi ketika AC dibongkar evaporatornya tetapi belum diganti, maksudnya masih dibongkar, apa ngefek ke mesin. Nah, saya jawab ketika pembongkaran AC terutama evaporator dalam, kalau kita bongkar buat jalan mesin
itu nggak pengaruh di mesin. Jadi intinya AC nggak pengaruh di mesin. Ini kita udah buang, kita lepas kunci 27. Nanti saya akan jelaskan sedikit tentang fungsi ekspansi dan cara mengecek kemampatan pada ekspansi. Ya, sakit kaca. Nah, kita tarik seperti ini karena ini grid Corolla untuk AC-nya R134. Jadi silsilnya 134. Udah lepas, kita tinggal tarik evaporatornya. Cara tarik evaporatornya seperti ini. Di baut sepuluhnya kita lepas, sama mur sepuluhnya atas kita lepas ini. Bawah juga kita lepas di sini, sama di sini. Nah, setelah itu kita tarik. Nah, untuk modulnya ini modul AC, jadi modul termistor. Kemarin ada yang nanya kalau diganti pakai termostat itu ngerubah apa aja. Ya, jadi kalau ininya modul termistor mau dirubah pakai termostat, nanti ada kabel yang kita potong. Atau bagaimana kalau modulnya rusak, kita ganti pakai yang manual. Oke, next time kita akan bawakan video tersebut. Jadi untuk mengetahui ini kabel kompresor, ini kabel idle up, dan ini kabel saklar, di next video kita akan bawakan. Jadi dari modul kita bandrek ke termostat yang manual. Next time insya Allah kita akan bawakan. Nah, terus kemarin juga ada yang nanya kompresor nyala terus, padahal cuma lagi ngidupin angin. Sedangkan termostat ini belum kita on kan, masih di posisi off, tetapi kompresor udah nyala. Nah, itu salah satu penyebab dari konsletnya modul AC. Jadi biasanya seperti itu karena basah ataupun emang karena udah udah trouble, jadi gancet. Bahasanya ada relaynya gancet di dalam. Nah, jadi kemarin ada yang nanya seperti itu, ternyata pas dibuka ternyata modulnya basah kena air. Jadi ini langsung saja kita tarik seperti ini. Karena ini bautnya udah kita lepas semua, tinggal kita tarik. Nah. Ini kita bisa lihat karena evaporatornya baru tadi kita ganti. Ini kemarin kita ganti, ini dingin, tetapi tiba-tiba langsung berubah tidak dingin. Setelah kita cek ternyata ini ekspansinya mampet. Coba kita nanti kita cek biar yakin, biar Anda tahu bagaimana cara mengecek ekspansi yang mampet. Ini evaporatornya baru, sama kemarin kita juga flushing, jadi pembersihan jaringan AC. Coba langsung kita bongkar. Dan ini untuk resistornya pakai 4 percepatan. Resistornya menggunakan betul ya 4 percepatan. Jadi 1, 2, 3, 4. Ini resistornya grid Corolla seperti ini. Untuk membuka ekspansi kita harus siapkan kunci L ukuran L6. Jadi ini untuk membuka ekspansi pakai kunci L seperti ini. Ini cara untuk mengecek ekspansi, kita tiup lubang yang 3/8. Jadi ini kita tiup seperti ini. Ini jadi cara untuk mengecek ekspansi, kita harus tiup seperti ini. Nah, ketika Anda mentiup seperti itu kok tekanannya
berat atau menggunakan tenaga, kita pastikan bahwa ekspansi itu mampet. Jadi aturan kalau ekspansi ketika kita tiup itu nggak berat, maksudnya masih ngeplos. Dan untuk kerusakan ekspansi ketika nanti kita setel itu ada yang bisa normal dan ada yang tidak bisa normal. Jadi di dalam ekspansi ini ada cairan di sini. Jadi ketika kita setel di sini nanti kadang dingin bisa maksimal, tetapi tiba-tiba nanti panas lagi. Karena memang udah usia dari ekspansi itu. Makanya kita langsung aja kita ganti pakai ekspansi yang orisinalnya Great Corolla. Jadi kita langsung ganti aja karena kita udah beberapa kali kita setel, kemungkinan kadang berhasil kadang tidak. Jadi biar nggak bolak-balik kita langsung ganti yang orisinalnya Great Corolla. Ekspansi yang akan kita ganti. Nah jadi untuk perbedaannya coba kita tiup. Ini kita lepas dulu. Coba Mas. Coba kita tiup dari sebelah sini. Nah, dekatin mulutnya. Enteng gak Mas? Enteng. Coba dibandingkan sama yang tadi Mas itu Mas. Ini Mas, muncul Mas. Nah itu berat. Nah perbedaannya sangat jauh karena ini berat. Karena ini sangat berat. Jadi seperti itu cara mengeceknya dari yang pipa 3/8. Kita tiup, kita pasang. Ini untuk ekspansinya udah kita pasang. Langsung kita pasang ke unit mobilnya. Cara pasangnya unit mobilnya seperti ini. Ini Mas, mendekat Mas. Jadi cara pasangnya seperti ini. Ini pipanya kita masukin ke lubang yang itu. Tes yang maju, tes dulu. Yes, sudah. Jadi kali ini kita proses pengisian pakai alat. Nah, karena udah finishing kita pengisian. Coba nanti kita cek seberapa dingin ketika kita udah pergantian ekspansi. Nah jadi kita masuk ke ruang mobil. Kita tes untuk suhu ruangan mobil. Nah kita baru nyalain mobil. Ini kita pakai termometer. Masih 25,4 derajat Celcius. Coba nanti kita tungguin berapa derajat. Tuh. Yang tengah posisi. Untuk kasus seperti ini bukan hanya di mobil tua atau mobil tahun pembuatan tahun 90-an, bahkan tahun muda pun tahun 2020 itu banyak yang kasus terjadi seperti ini. Jadi ekspansinya mampet. Nah, ekspansi mampet biasanya karena jaringan kotor, olinya kotor, kompresornya ngorok, jadi kotorannya masuk ke ekspansi. Otomatis kalau kotoran udah masuk ke ekspansi, dryer bisa jebol. Sebelum kotoran masuk ke ekspansi, kotoran akan melalui dryer. Jika dryernya jebol, maka kotorannya akan masuk atau nyumbat ke ekspansi. Oke, ini dinginnya udah 15,7.
Ini dinginnya udah gigit banget. Ini nanti kita prediksi bahkan bisa sampai 7 derajat, bahkan di bawah 6. Bahkan ini posisi kita jam setengah 3 tapi mendung. Ini dinginnya bisa 6 derajat nanti. Kalau nggak error mas, Oke. Jika ada pertanyaan silakan Anda komentarkan. Yang belum subscribe silakan Anda subscribe. Yang belum komen tentang keluhan mobil Anda, mungkin ada keluhan tentang AC, silakan Anda komentarkan. Insya Allah nanti saya akan jawab. Kita sharing-sharing bareng di komentar vlog channel AC Kebumen. Yang belum subscribe silakan Anda subscribe, share juga ke teman-teman Anda biar tahu ada channel yang khusus membawakan seputar kerusakan AC mobil. Nah, cukup sekian video kali ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada tutur bahasa yang kurang sopan atau cara pembawaannya yang kurang baik. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kemaklumannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.